Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus beli saham ini bahkan hingga 28 kali setahun. Rutin beli meski laba turun 50%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas satu saham yang terus dibeli oleh LKH hingga bulan November 2024. Menariknya, kinerja Q3 2024 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya, terlebih untuk aspek laba. Pertanyaannya, kenapa LKH terus beli saham ini meski labanya turun drastis? Apa daya tarik dan prospek ke depannya? Kita akan coba bahas gambaran besar dan fundamental saham ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Nama saham yang akan kita bahas adalah ABMM. Pertama, kamu bisa lihat dari data ini, kamu bisa lihat bahwa setidaknya pada bulan November ini LKH masih terus melakukan pembelian saham ABMM, yaitu pada tanggal sekitar 5 November dan tanggal 6 November. Sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, LKH terus melakukan pembelian saham ABMM sejak sekitar bulan April tahun 2024, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Tapi ingat, kamu juga harus melakukan validasi terhadap data yang ditampilkan, karena saya tidak memastikan apakah data ini valid atau tidak, karena saya hanya berpatokan pada data yang ada di aplikasi Stockbit. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa kepemilikan saham LKH atas saham ini sekitar 5,35% dan merupakan kepemilikan tertinggi untuk pemegang saham selain pemegang saham pengendalinya. Nah, bagi kamu yang belum tahu, ini merupakan artikel yang saya kutip dari IDX Channel di mana pembahasan tentang LKH dan saham ABMM. Kutipannya adalah sebagai berikut. Investor LKH meningkatkan kepemilikan saham di PT ABM Investama usai perusahaan merilis laporan keuangan teranyar. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, LKH membeli 1,42 juta saham ABMM pada tanggal 6 November 2024. Selama tahun ini, yang mulai sejak April 2024, LKH sudah menambah kepemilikan atas saham ini sebanyak 28 kali. Sebagai informasi, pada awal April lalu, nama LKH resmi masuk ke dalam daftar pemegang saham di atas 5% di ABMM. Sayangnya, berdasarkan data keuangan ABMM, tercatat adanya penurunan 50,4% secara tahunan atau year on year dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun 2023 sebesar 225,77 juta US dollar. Penurunan laba bersih ABMM seiring merosotnya pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 21,1% year on year, yakni dari 1,13 miliar USD pada 9 bulan tahun 2023 menjadi 893 juta USD hingga kuartal 3 tahun 2024. Kala itu saat ditanya mengenai alasan dirinya terus mengakumulasi saham ABMM, LKH menyebut hal tersebut karena dia percaya bahwa batubara masih sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan Pak Lo, demikian dia akrab disapa, berharap saham ABMM bisa mengikuti jejak PT United Tractor atau UNTR. Harapan saya ke depan semoga ABMM bisa menjadi seperti UNTR, katanya. Sekilas kita lihat tentang kinerja ABMM. Saat video ini dibuat, selama tahun 2024 harga sahamnya masih naik 2,87%. Sebagai informasi, harga saham ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Padahal sebelumnya pernah di atas angka 4.500-an seperti grafik yang kamu lihat ini. Untuk kinerja dari Q3 tahun 2024, kamu bisa lihat di sini bahwa pada Q3 terjadi penurunan laba yang sangat signifikan untuk pencapaian dari ABMM ini. Begitu juga dengan Q2 dan Q1. Dan jika dianualisasikan, maka diproyeksikan akan terjadi penurunan yang signifikan dari 4,4 menjadi 2,2 di tahun 2024. Dengan kata lain, secara kasar kita bisa mengatakan bahwa kurang lebih terjadi penurunan setengah dari kinerja di tahun 2023. Sekilas kita lihat tentang rasio keuangannya. NPM-nya 4,8%, tidak terlalu tinggi. Net income-nya turun 70,17% secara year on year growth. Dan dividend yield-nya sekitar 8,24% yang terakhir dibagi di tahun 2024 ini. Kita lihat untuk detailnya, total pendapatan perusahaan memang mengalami penurunan dibandingkan Q3 tahun 2023 dari yang awalnya 6,1 menjadi 4,1 dan begitu juga dengan total beban pokok penjualannya. Tapi dua aspek ini berpengaruh signifikan terhadap laba kotor di mana turun dari 1,3 menjadi 0,8 di Q3 tahun 2024. Jika dilihat
Ujungnya, laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan dari 725 menjadi 199 hingga Q3 tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan, bahkan menjadi yang terendah sejak tahun 2021. Kita lihat untuk kinerja harga saham selama 10 tahun terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, saham ABMM dulunya memang sempat di atas angka 4.500-an. Bahkan pernah 2 kali di atas angka 4.500-an jika kamu melihat grafik harga saham ini. Dan kini sudah di angka 3.580. Apakah ini mungkin karena kinerjanya yang mengalami penurunan? Tapi jika ditarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, sebenarnya saham ini dulunya bahkan sempat di bawah angka Rp1.000 pada sekitar tahun 2021 dan kemudian naik sangat signifikan. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Apakah harga saham ABMM bisa naik lebih tinggi lagi atau justru mengalami penurunan seperti pada tahun 2021? Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat, ABMM di angka 0,79 untuk PBV-nya. Rata-rata selama 10 tahun terakhir sekitar 1,70 kali. Bahkan dulunya pernah di atas PBV di atas 2 kali, bahkan di atas 3 kali juga. Tapi ingat, pernah juga turun hingga di bawah PBV 0,7 kali. Untuk aspek seasonality, kamu bisa lihat di sini, selama 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikan ABMM cukup baik dengan angka 80%. Hanya pernah turun 1 kali, yaitu di tahun 2020. Tapi ingat, penurunannya sangat signifikan, yaitu 50%. Nah, karena di tahun 2022 terjadi kenaikan harga saham yang signifikan, sehingga membuat harga saham saat video ini dibuat, bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan kamu juga harus waspada karena ABMM cenderung turun pada bulan Januari dan pada bulan November. Itulah alasan kenapa ABMM mungkin mengalami penurunan yang signifikan di bulan November. Karena secara histori, memang di bulan ini terjadi penurunan harga saham ABMM yang signifikan. Contohnya seperti tahun 2023 dan tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ABMM ini menarik untuk dividen yang dibagikan dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Meskipun angka dividen di tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas untuk kinerja ABMM untuk data Q3 tahun 2024. Pertama, dari total asetnya yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun 2023. Mayoritas aset berasal dari aset tetap dan ada juga investasi pada entitas asosiasi. Dengan kata lain, mayoritas aset ABMM merupakan aset tidak liquid yang secara umum membutuhkan waktu di atas 1 tahun apabila ingin dilikuidasi menjadi cash. Sedangkan untuk saldo kasnya terjadi sedikit penurunan dibandingkan tanggal 31 Desember tahun 2023. Sekarang kita bandingkan dengan kas sebanyak 141 juta ini, perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang sebanyak 673. Itu artinya mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Selain itu, apabila kamu membandingkan, total hutang jangka pendeknya jauh lebih besar dibandingkan total hutang jangka panjang mereka. Meskipun sebenarnya total hutang jangka panjang mereka mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember tahun 2023. Kita bandingkan lagi untuk total liabilitas yang berjumlah 1.316 ini dengan ekuitasnya dengan nominal 820. Itu artinya perusahaan ini memiliki DER di atas 100%. Dan hal tersebut juga harus kamu waspadai saat mengambil keputusan. Untuk aspek net income-nya, pendapatan dari kontrak pelanggan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Seperti yang tadi saya katakan, pada pembahasan net income di aplikasi Stockbit. Secara total kamu bisa lihat bahwa terjadi penurunan laba yang signifikan dibandingkan tahun 2023 dari 253 menjadi 111 di tahun 2024 ini untuk data sampai dengan Q3-nya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan penurunan laba sebanyak ini, kenapa LKH masih tertarik untuk membeli saham ABMM? Mengingat jika terjadi penurunan laba seperti ini tentu akan berdampak kepada banyak aspek. Salah satunya adalah dividen per share yang mungkin akan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin saja LKH tidak terlalu tertarik dengan aspek dividen dan lebih fokus kepada aspek capital gain. Kita tidak tahu jalan berpikirnya seperti apa. Yang pasti kita bisa lihat di sini bahwa LKH masih terus melakukan penambahan kepemilikan saham atas ABMM ini. Apakah beliau memiliki persepsi bahwa di masa depan ABMM bisa mampu untuk tumbuh lebih besar lagi sehingga berdampak kepada kenaikan harga saham yang signifikan. Kita lihat saja ke depannya nanti seperti apa.
Sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton video ini dan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saat ini saya coba buat simulasi sederhana tentang panutan kita di pasar modal Indonesia, yaitu Lo Keng Hong. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika kita ikuti atau contek portofolio Pak LKH 100%? Artinya saat dia beli saham kita ikut, saat dia jual saham kita jual. Pertanyaannya, apakah akan selalu profit atau tidak? Sebelum lebih jauh, saya mau disclaimer dulu. Video ini saya buat hanya sebagai simulasi kecil-kecilan saja dan bukan untuk ditiru. Ingat, ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Data di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Dan ingat, semua resiko untung rugi jadi tanggung jawab kamu sendiri. Sekarang mari kita bahas lagi. Hal pertama yang perlu kamu tahu adalah tidak semua saham milik LKH kita tahu. Artinya mungkin saja ada beberapa saham yang beliau punya, tapi kita tidak tahu. Selain itu, kita tidak tahu dengan pasti kapan dia mulai beli dan di harga berapa. Itu karena data yang muncul ke publik adalah saat beliau punya kepemilikan saham minimal 5% ke atas. Barulah data transaksinya bisa dilihat. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan data yang bias, maka saya hanya akan menggunakan saham-saham yang dimiliki LKH dengan kepemilikan di atas 5%. Artinya meski ada beberapa saham yang kita tahu LKH punya, tapi apabila kepemilikannya di bawah 5%, tidak akan dimasukkan ke dalam simulasi. Hal itu karena kita tidak tahu dengan pasti kapan beliau beli saham itu dan tidak bisa memperkirakan harga pembeliannya di kisaran angka berapa. Selain itu, saya juga mau infokan bahwa data yang akan ditampilkan merupakan informasi yang saya temukan dari aplikasi Stockbit. Artinya saya tidak tahu dengan pasti apakah data tersebut 100% valid atau tidak, karena hanya berpatokan pada sumber data di aplikasi Stockbit. Silahkan kamu lakukan riset lebih lanjut apabila kamu ingin tahu dengan lebih detail. Tentu saja simulasi ini mungkin akan banyak informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan. Karena pada intinya, kita tidak tahu dengan pasti periode pembelian saham oleh LKH di tanggal dan jam berapa. Selain itu, kita juga tidak tahu pasti pada harga berapa beliau melakukan pembelian. Jadi tujuan video ini hanya sebagai simulasi sederhana saja untuk memperkirakan estimasi transaksi yang dilakukan LKH. Tapi sekali lagi ingat, saya belum melakukan validasi lebih lanjut terkait data yang ditampilkan. Sekarang, mari kita langsung bahas nama-nama sahamnya saja. Pertama adalah ABMM, di mana dicatatkan pada tanggal 2 April tahun 2024, LKH sempat melakukan pembelian. Dan tentu saja, kepemilikan saham LKH sudah di atas 5% sehingga sudah diketahui oleh publik. Itu artinya ada kemungkinan Pak LKH melakukan pembelian jauh sebelum tanggal 2 April tahun 2024. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita berpatokan saat kepemilikannya di atas 5%, yaitu pada tanggal 2 April 2024. Dan berdasarkan data di aplikasi, harga di tanggal 2 April tahun 2024 adalah 4.040. Saya tidak tahu apakah ini harga pembukaan, harga penutupan, tertinggi atau terendah. Yang pasti, angka 4.040 ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Kemudian kita lihat harga sekarang. Saat video ini dibuat, harga saham ABMM di angka 4.220. Itu artinya terjadi peningkatan dibandingkan harga pada tanggal 2 April tahun 2024. Bagaimana dengan PBV-nya? PBV di tanggal 2 April tersebut adalah 0,95 kali dan PBV saat ini adalah 0,90 kali. Itu artinya meskipun harga sahamnya mengalami peningkatan dari 4.040 ke 4.220, tapi secara valuasi PBV-nya mengalami penurunan. Dengan kata lain, kamu bisa katakan bahwa saham ABMM ini memiliki peningkatan kinerja yang cukup baik, setidaknya untuk aspek ekuitasnya. Nah, pada data per tahun 2024 secara year to date, ABMM mencatatkan kenaikan harga saham sekitar 21,26%. Ini merupakan rangkumannya. Dengan asumsi harga beli 4.040 dengan kepemilikan saat di atas 5% dan harga saat ini 4.220, berarti ada kenaikan harga saham sekitar 4,5%. Dan jika dibandingkan dengan kinerja saham di tahun 2024, tentu kinerja ini jauh lebih rendah. PBV saat beli adalah 0,95 dan PBV saat ini adalah 0,90. Saham kedua adalah GJTL yang mana dicatatkan pada tanggal 6 Januari tahun 2021 dengan harga 670. Kita lihat harga sekarangnya adalah 1.285. Itu artinya terjadi kenaikan harga saham yang signifikan sejak tanggal 6 Januari 2021 dan tanggal saat video ini dibuat di bulan September.
Nah, bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV di tanggal 6 Januari tahun 2021 adalah 0,38 kali. Dan PBV saat ini adalah 0,51 kali. Itu artinya telah terjadi kenaikan PBV saat video ini dibuat dibandingkan tahun 2021. Dan untuk harga sahamnya secara year to date naik 18,98% di tahun 2024. Ini merupakan perbandingannya. Jika diasumsikan harga beli adalah 670 pada tanggal 6 Januari tahun 2021 dan harga saat ini adalah 1285, itu artinya telah terjadi kenaikan harga saham sekitar 91,8%. Dan jika dibandingkan dengan kinerja saham di tahun 2024, tentu kinerja saham LKH jauh lebih tinggi. PBV saat beli adalah 0,38 dan PBV saat ini adalah 0,51. Saham ketiga adalah BMTR yang mana tercatat pada tanggal 13 Agustus tahun 2020 dengan harga saham 248. Nah, jika dibandingkan dengan harga saat ini adalah 228, itu artinya terjadi penurunan harga saham meskipun tidak terlalu signifikan, di mana yang awalnya 248 dan kini hanya 228. Tapi kamu ingat bahwa sejak tahun 2020, harga saham BMTR sempat naik cukup signifikan pada kisaran tahun 2022, bahkan sempat di atas angka Rp400. Itu artinya telah terjadi kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, kita ambil patokan data saat video ini dibuat yaitu 228. PBV di tanggal 13 Agustus tahun 2020 adalah 0,33 kali dan PBV saat ini adalah 0,24 kali. Itu artinya terjadi penurunan PBV saat video ini dibuat. Tapi hal itu wajar mengingat harga sahamnya juga mengalami penurunan. Untuk kinerja saham selama tahun 2024 masih turun 15,56%. Ini rangkumannya, jika diasumsikan harga beli adalah 248 dan harga saat ini 228, itu artinya masih turun sekitar 8,1%. Tapi angka ini masih lebih baik dibandingkan kinerja saham BMTR di tahun 2024 yang turun 15,5%. PBV saat beli 0,33 dan PBV saat ini adalah 0,24 kali. Tapi sebagai catatan seperti yang saya katakan tadi, harga saham BMTR sempat naik signifikan dalam beberapa tahun sebelumnya, sehingga bisa saja kamu memperoleh keuntungan yang signifikan apabila pada saat itu telah melakukan penjualan. Saham berikutnya adalah DILD yang mana dicatatkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 dengan harga 189 dan saat video ini dibuat di harga 210. Itu artinya terjadi penaikan harga saham dibandingkan harga pada tahun 2022. Untuk PBV-nya, PBV saat tahun 2022 adalah 0,38 kali dan PBV saat ini adalah 0,38 kali. Itu artinya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Padahal harga sahamnya mengalami peningkatan. Nah, itu artinya sama seperti saham yang tadi saya bahas di awal, terjadi kenaikan ekuitas yang menyebabkan PBV-nya tidak berubah, padahal harganya mengalami kenaikan. Nah, untuk kinerja di tahun 2024 secara year to date masih naik 6,6%. Ini rangkumannya, dengan asumsi harga beli 189, harga saat ini adalah 210 berarti kenaikan 11,1%. Jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2024, kinerja saham Loke Yang Hong jauh lebih tinggi. PBV saat beli dan saat ini tidak mengalami perubahan. Kemudian saham CFIN yang mana tercatat pada tanggal 8 April tahun 2021 dengan harga 276 dan saat video ini dibuat di angka 422. Bahkan dulunya sempat mencapai angka 700-an rupiah per lembar, angka yang sangat signifikan kenaikannya. PBV di tahun 2021 adalah 0,23 kali dan saat ini adalah 0,30 kali. Untuk aspek PBV-nya mengalami peningkatan dan secara harga saham year to date masih turun 14,5% di tahun 2024 ini. Ini rekapannya. Asumsi harga beli adalah 276 pada tanggal 8 April tahun 2021. Jika dibandingkan dengan harga saat ini 422, itu artinya terjadi kenaikan 52,9%. Jika dibandingkan dengan kinerja saham di tahun 2024, tentu kinerja saham Loke Yang Hong jauh lebih baik. PBV saat beli 0,23 dan mengalami peningkatan dibandingkan PBV saat ini adalah 0,30. Nah, ini merupakan rekapan dari 5 saham yang tadi kamu sudah lihat. Dari sini kamu bisa lihat bahwa kinerja saham LKH bisa dikatakan secara rata-rata masih lebih baik dibandingkan kinerja saham secara year to date di tahun 2024.
Hal itu karena saham-saham yang dimiliki oleh LKH sebenarnya dulunya sempat mengalami kenaikan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada saat video ini dibuat. Contohnya seperti saham BMTR dan saham CFIN yang mana pada beberapa tahun sebelumnya harga sahamnya sempat naik signifikan. Tapi untuk saham BMTR memang pada saat video ini dibuat masih turun 8,1% jika dibandingkan dengan harga pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Tapi secara keseluruhan, apabila kamu melihat data ini saja, maka bisa dikatakan apabila mengikuti LKH, maka kinerja portofolio masih cukup baik jika dibandingkan dengan data saat video ini dibuat di bulan September tahun 2024. Meski begitu, ingat, ini bukan rekomendasi dan ini hanya sebagai simulasi saja. Saya hanya berandai-andai bagaimana jika misalnya kita mengikuti 100% saham LKH yang kepemilikannya sudah di atas 5%. Saat terjadi pengumuman LKH melakukan pembelian, kita ikut beli dan bisa di hold sampai saat ini. Ini merupakan data simulasinya. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang lagi. Itu artinya, meskipun data saat ini kamu lihat mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan mencapai 91,8% untuk saham GJTL dan 52,9% untuk saham Cevin, tapi angka di masa depan tidak menjamin akan terulang lagi seperti data saat ini. Mungkin saja bisa lebih tinggi lagi kenaikannya, tapi mungkin saja bisa mengalami penurunan. Itu artinya kamu tetap harus melakukan PR-mu sendiri, yaitu melakukan analisa secara mandiri. Tidak boleh hanya mengikuti orang lain, meskipun kita tahu bahwa LKH sudah terkenal dengan kehebatannya membeli saham-saham dan kemudian menyimpan dan memperoleh keuntungan yang di atas 100%. Tapi ingat, kamu tentu berbeda dengan LKH. Mungkin mentalnya tidak sama, psikologinya tidak sama, analisanya tidak sama, dan pemikirannya juga tidak sama. Untuk itu, kamu tetap harus mencari saham-saham yang menurutmu nyaman dan kamu tertarik untuk di hold dalam jangka panjang. Tentu saja kamu juga harus mempertimbangkan potensi kerugian yang bisa diperoleh. Karena ingat, saat membeli saham, kita membeli risiko. Jika ada potensi keuntungan, ada juga potensi kerugian. Dan ingat, keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa membantu kepada kamu apabila kamu ingin melakukan analisa sederhana dalam melakukan pembelian saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang money management dan analisa fundamental, mungkin video ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Artikel ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012 harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham Bumi di harga 1000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus membutuhkan mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240.
Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi, karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1.000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250 karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 agar harga rata-ratanya menjadi 240 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi 1 lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240 tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri, bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.